Shalom, salam gereja kepenuhan Kristus. Di video kali ini, Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama menemukan kebenaran yang sangat penting yang seringkali dalam kekristenan orang-orang percaya bingung karena juga sering diperdebatkan. Kalau kita sudah punya kasih karunia, kita hidup dalam kasih karunia, maka perbuatan kita, tingkah laku kita, atau karakter kita nggak terlalu penting. Karena kan Tuhan sudah mengasihi kita sepenuhnya, menerima kita tanpa syarat. Jadi mau seperti apapun perilaku kita, karakter kita nggak terlalu penting. Atau sebaliknya, ada yang berkata bahwa justru karakter itulah yang sangat penting. Karena apa buktinya engkau menerima kasih karunia jika karaktermu, tingkah laku dan perilakumu tidak mencerminkan kasih karunia yang kau terima. Karena kalau karakter mereka tidak benar, perilaku mereka gagal, salah, mereka cenderung akan ketakutan dan mulai berpikir Tuhan marah dan mereka bisa kehilangan kasih karunia itu atau kehilangan keselamatan mereka. Firman Tuhan dalam Titus pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-11. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Jadi Bapak Ibu Saudara, di ayat ini dijelaskan bahwa yang menyelamatkan kita adalah kasih karunia. Dan kasih karunia itu, Saudara, dijelaskan di sini bahwa tanpa syarat, tidak layak sebenarnya kita terima tapi diberikan. Dan itu adalah sebuah hadiah, pemberian yang sama sekali sepihak dari Tuhan. Itu bukan karena kita layak, kita berkenan, ada sesuatu yang baik yang bisa Tuhan pertimbangkan untuk Dia memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Tidak ada. Ini benar-benar hanya karena kita percaya, kita mau menerima kasih karunia itu, maka kita diselamatkan. Saudara dan saya bisa dibenarkan, dijadikan ciptaan yang baru, menjadi orang kudus, anak Allah, hanya karena iman, hanya karena kasih karunia. Saudara disucikan, disempurnakan sekali untuk selama-lamanya. Saudara tidak bisa menyucikan diri saudara sendiri, hanya Tuhan yang bisa menyucikan saudara. Saudara tidak akan pernah bisa, perbuatan saudara bisa diperhitungkan untuk bisa membenarkan Bapak Ibu Saudara, nggak bisa. Hanya Tuhan, hanya Allah sendiri yang bisa membenarkan saudara. Itulah arti kasih karunia. Lalu kemudian ayatnya yang ke-12. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Kata ia di sini, Bapak Ibu Saudara, yang dimaksud adalah kasih karunia itu. Jadi kasih karunia yang sama, Allah yang sama, Allah yang membenarkan kita, orang-orang yang percaya, juga mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Nah, di sini perlu kita perhatikan Bapak Ibu, bahwa orang percaya dididik oleh kasih karunia. Kita tidak dididik Tuhan dengan hukum Taurat. Kita tidak dididik Tuhan dengan cara yang lama. Kita dididik Tuhan dengan kasih karunia. Seperti apa Tuhan mendidik kita? Seperti apa cara kasih karunia Tuhan mendidik kita? Dia mendidik kita dengan cara memperlakukan kita sesuai dengan kasih karunia yang sudah kita terima. Dan ingat tadi bahwa kasih karunia itu mengubah kita, sudah mengubah kita menjadi ciptaan baru, sudah memindahkan kita dari gelap kepada terang. Kasih karunia itu bukan hanya mengampuni semua dosa-dosa kita, tapi kasih karunia yang sama juga membangkitkan kita untuk kita hidup sebagai ciptaan yang baru. Jadi kita adalah anak-anak Allah, orang-orang kudusnya Allah. Berarti kasih karunia mendidik kita sesuai dengan identitas kita yang baru. Roh Kudus bersama dengan roh kita bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi berbeda dengan didikan hukum Taurat.
Hukum Taurat adalah mendidik orang berdosa. Itu sebabnya di dalam kitab 1 Timotius, hukum Taurat itu ditujukan, difungsikan, digunakan untuk orang-orang yang belum percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Jadi, hukum Taurat bukan untuk orang percaya. Hukum Taurat bukan untuk anak-anak Tuhan. Hukum Taurat atau aturan-aturan sifatnya selalu demanding, menuntut sesuatu dari kita. Hukum Taurat menuntut kekudusan dari kita, tapi hukum Taurat tidak bisa menguduskan kita. Kasih karunia justru mensuplai kekudusan bagi kita sehingga kita bisa hidup kudus. Jadi kasih karunia mendidik kita sewajarnya identitas kita. Karena kamu orang kudus, hiduplah kudus. Karena kamu orang benar, hiduplah benar. Bukankah kekudusanku sudah kuberikan dalam hidupmu? Bukankah kebenaranku telah kuberikan dalam kehidupanmu? Itu yang memampukan engkau untuk bisa hidup kudus, untuk bisa hidup benar. Dikatakan ayat berikutnya, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Saudara, setelah kita diselamatkan, perbuatan kita, tingkah laku kita menurut ayat ini sudah tidak mempengaruhi keadaan kita pada hari kiamat nanti. Karena menurut ayat ini, sementara kasih karunia mendidik kita untuk hidup benar, hidup meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi, pada saat yang sama kita juga sedang menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tanpa khawatir, oh nanti bagaimana kalau video kehidupan saya diputar, bagaimana saat saya jatuh, bagaimana. Nggak ada seperti itu Bapak Ibu Saudara. Nggak ada lagi Bapak Ibu Saudara akan terancam keselamatan saudara hilang. Tidak ada. Yang ada kita sambil menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita merindukan kedatangannya. Nah, bagaimana jika gagal? Bagaimana jika anak Tuhan salah? Saudara, Roh Kudus, Tuhan akan terus mengajar kita. Karena kita diselamatkan oleh kelahiran kita. Kita tidak pernah diselamatkan karena perilaku kita, karena karakter kita. Karakter atau perilaku kita tidak pernah bisa menyelamatkan. Kelahiran barulah yang menyelamatkan kita. Dan kapan itu terjadi kelahiran baru? Saat pertama kali Bapak Ibu Saudara menerima, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Bapak Ibu Saudara. Saat pertama kali saudara membuka hati saudara dan mengundang Yesus masuk ke dalam kehidupan saudara, detik yang sama pada saat itu juga saudara dilahirkan kembali. Itulah yang menyelamatkan saudara. Lalu kemudian ayatnya yang ke-14, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Nah saudara, kasih karunia mendidik kita jelas sekali menurut ayat ini sebagai orang yang sudah dikuduskan, sebagai umat Tuhan. Dan dikatakan yang rajin berbuat baik. Bukan harus berbuat baik. Enggak, yang rajin berbuat baik di sini maksudnya memang sudah habitat kita. Memang sudah natur kita. Itulah natur baru kita. Dulu sebelum kita lahir baru, kita punya natur dosa. Tapi sekarang setelah kita lahir baru, kita punya natur rajin berbuat baik. Itulah apa adanya kita. Itulah cara kasih karunia mendidik kita. Dia selalu mengingatkan, menyadarkan tentang identitas kita yang baru, natur kita yang baru. Kita pasti rajin berbuat baik karena kita sudah menjadi hamba kebenaran. Kita bukan lagi hamba dosa. Dan yang menarik Bapak Ibu Saudara, di ayat ini juga dikatakan Yesus telah menyerahkan dirinya bagi kita
Untuk apa? Untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Saudara, kita dulu dalam posisi yang betul-betul dikuasai oleh kejahatan. Sebelum kita berjumpa dengan Sang Kasih Karunia, kita sudah terjebak di dalam dosa. Kita sudah terikat dengan kejahatan yang begitu rupa. Berarti ada satu perbedaan yang begitu berbeda ketika kita ada di dalam terang, ketika kita ada di dalam Kristus. Sekarang kita sudah dibebaskan. Haleluya. Saudara sudah menang atas semua perbuatan-perbuatan kejahatan. Inilah yang kasih karunia ingatkan terus-menerus kepada kita. Itu sebabnya di Roma pasal 12 ayat yang kedua, berubahlah oleh pembaruan budimu. Sadar, engkau sudah tidak lagi dikuasai oleh kejahatan. Tapi bagaimana saya barusan jatuh dalam kejahatan? Itu saudara tertipu. Saudara masih pakai pikiran yang lama. Saudara sudah dibebaskan dari segala kejahatan. Saudara sudah ciptaan yang baru. Kekristenan bukanlah kehidupan yang munafik. Kita orang berdosa yang belajar hidup kudus. Enggak begitu. Saudara, orang Kristen artinya adalah saudara sudah punya kehidupan Kristus. Saudara punya benih Kristus. Identitas saudara adalah Kristus. Jadi saudara hanya mengekspresikan kehidupan Kristus yang sudah ada di dalam dirimu. Be yourself. Jadilah dirimu sendiri apa adanya. Saudara bisa tetap jadi apa adanya saudara, dan pada saat yang sama saudara sedang mengekspresikan kehidupan Kristus. Inilah cara kasih karunia mendidik Bapak Ibu Saudara. Lalu dilanjutkan penjelasannya di pasal 3 ayat yang pertama. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Kemudian ayat yang kedua, janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Inilah sewajarnya kita hidup. Inilah kalau di dalam kitab Kolose dikatakan inilah pakaian kita. Perilaku atau behavior kita itu adalah seperti pakaiannya orang percaya. Dulu kita karena masih orang berdosa, pakaian kita adalah semua perbuatan kejahatan, segala yang jahat yang kita pakai, yang kita lakukan. Namun di kitab Kolose dikatakan buang semuanya itu, sudah nggak muat, sudah nggak cocok. Engkau sudah bukan manusia lama, engkau bukan lagi orang berdosa, engkau orang benar. Karena itu gunakanlah pakaian yang sewajarnya sebagai orang benar. Inilah yang dimaksud di dalam kitab Titus ini. Dikatakan jangan memfitnah, janganlah bertengkar, hendaklah selalu ramah dan bersikap lemah lembut. Inilah pakaian kita yang cocok. Inilah karakter kita yang seharusnya kita tampilkan sewajarnya kita sebagai anak-anak Allah. Kemudian ayat yang ketiga, karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Ini dulu kamu masih pakai pakaian ini karena kamu memang orang berdosa, tapi sekarang buanglah semuanya itu. Ayat 4, tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita. Saudara, setiap kali ada perbuatan-perbuatan baik, jelas sekali Alkitab mengajarkan kepada kita, itu bukan supaya kita diselamatkan. Itu bukan supaya kita bisa mempertahankan keselamatan kita. Bukan. Ayat ini jelas sekali berkata bahwa hanya oleh kemurahan Tuhan, hanya oleh kasih karunia Tuhan, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Langsung dihapus semua perbuatan baik kita kalau bicara soal keselamatan.
Jadi kalau kita bisa berbuat baik karena kita sudah diselamatkan, kalau kita bisa berbuat benar karena kita sudah dibenarkan, kalau kita bisa berbuat hidup kudus karena kita sudah dikuduskan terlebih dahulu. Kemudian ayatnya yang ketujuh, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup kekal sesuai dengan pengharapan kita. Jadi kehidupan kekal berhak kita terima karena kita telah diubah terlebih dahulu sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya. Ayat 7 ini sangat jelas sekali. Kemudian ayat yang ke-8, perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Saudara, jelas sekali karakter kita, perbuatan baik kita tidak ada hubungannya dengan keselamatan. Karakter atau perbuatan baik kita berguna bagi manusia. Karena kita sudah pasti selamat. Bahkan kita sudah selamat. Kita ini takut nggak ke surga padahal kita sudah dari surga. Kita terangkat dan duduk bersama dengan Dia di surga. Kita dipindahkan dari gelap kepada terang. Lalu kita dari terang diutus sebagai eklesia, sebagai gereja ke dalam dunia yang gelap ini. Kita dari surga, kita datang dari atas. Bagaimana mungkin kita takut tidak kembali? Kita orang surga, kewargaan kita adalah warga kerajaan surga. Jadi selama kita ada di dunia ini, kita adalah duta besar kerajaan surga. Karena itu, ekspresikanlah kehidupan Kristus di dalammu. Saudara, Tuhan tidak pasif dalam hidup kita. Kehadirannya dalam diri kita adalah untuk kita mengekspresikan kebenaran yang sudah kita terima. Tuhan melihat iman kita, tapi manusia melihat tingkah laku kita yang lahir dari iman kita. Itu alasan kenapa kita perlu memperhatikan tingkah laku atau behavior kita. Karena kita masih ada di dunia ini. Jadi perilaku kita, tingkah laku kita bukan supaya kita diselamatkan, bukan supaya kita menjadi anak Tuhan, tapi perilaku kita atau tingkah laku, karakter kita, behavior kita untuk manusia, untuk orang lain di sekeliling kita. Itu sebagai buah yang bisa dinikmati orang-orang di sekeliling kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari ini kita menemukan satu kebenaran yang sangat penting, bahwa perilaku kita, karakter kita, atau tingkah laku, behavior kita sangat penting sebagai buah, sebagai apa yang akan dilihat oleh orang-orang di sekeliling kita. Behavior, perilaku kita, karakter kita sudah tidak ada hubungannya lagi dengan keselamatan kita. Bahwa kita diselamatkan karena kelahiran baru. Kita diselamatkan bukan karena perilaku atau perbuatan kita. Justru karena kita sudah diselamatkan, kita telah menerima kasih karunia itu, maka kita bisa untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dengan cara apa? Kita menampilkan iman kita, mengekspresikan iman kita lewat perbuatan-perbuatan baik kita. Dan kalau kita bisa melakukan perbuatan baik, karena Tuhan yang mengerjakannya di dalam kita. Ia yang sudah memulai sesuatu pekerjaan yang baik dalam hidup kita, Ia juga yang akan menyelesaikannya. Karena itu kerjakanlah keselamatanmu, karena Dialah yang menaruh keinginan itu dan memberi kemampuan untuk kita bisa mengerjakan keselamatan ini. Bukan untuk mempertahankan apalagi meraihnya, tapi untuk mengekspresikan keselamatan yang sudah kita terima, kehidupan Kristus yang sudah ada dalam diri kita, agar lebih banyak lagi orang-orang yang juga diselamatkan sama seperti kita. Haleluya. Salam Gereja Kepenuhan Kristus.